Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat ya. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat berkumpul kembali di sekolah. Oke anak-anak, untuk pelajaran IPS pada pertemuan kali ini, karena kemarin sudah materi, maka untuk hari ini kita lanjutkan. Saya kasih materi selanjutnya sedikit, kemudian baru tugas ya. Sebelum materi kita mulai, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, jadi sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Potensi kemaritiman Indonesia atau potensi sumber daya laut Indonesia antara lain perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Potensi perikanan Indonesia terkenal dengan surga perikanan dunia. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya ikan. Produk-produk perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun budidaya, itu berapa menjadi komoditas unggulan, antara lain tuna, rumput laut, dan kepiting. Ikan itu merupakan sumber protein tertinggi loh ya. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu mencapai 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari merupakan potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Potensi maritim yang kedua adalah hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Umumnya hutan mangrove ini berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, kemudian di muara sungai atau laguna ya. Fungsi mangrove itu ada dua ya. Yang pertama fungsi ekologis terkait dengan lingkungan, dan yang kedua fungsi ekonomis terkait dengan produksi. Fungsi ekologis yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Kemudian juga melindungi pantai dari abrasi air laut ya. Untuk yang kedua, fungsi ekonomis yang terkait dengan produksi itu menghasilkan kayu yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar atau arang dan kertas. Selain itu juga menghasilkan udang dan ikan. Nah, di atas itu merupakan daerah persebaran mangrove di Indonesia ya. Yang ketiga yaitu terumbu karang. Terumbu karang merupakan terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jadi terumbu karang itu merupakan ekosistem yang khas di daerah tropis. Fungsinya yang pertama untuk dari segi ekologisnya itu penyedia nutrien bagi biota perairan dan juga tempat berkembang biaknya biota perairan. Untuk yang fungsi ekonomisnya itu menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, alga, teripang, dan karang mutiara, bahan bangunan dan jalan, bahan industri, bahan baku cenderamata, dan juga perhiasan. Lah anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan kalian ya, karena tadi Bu Sulis juga sudah bilang kalau
waktunya untuk penugasan, maka ada 3 soal, silakan nanti dikerjakan ya. Dan tolong soalnya ditulis juga di buku tulis beserta jawabannya. Kalau sudah silakan difoto dan dikirimkan ke WA-nya Bu Sulis atau ke WA wali kelas, terserah kalian. Oke. Oke anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jangan lupa juga kalian berkomentar, sebutkan nama lengkap serta nomor absennya, nggih. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.